Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video Umi. Hai Bunda hebat semuanya, bagaimana kabar Bunda? Semoga Bunda semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, Umi akan sedikit merincikan video requestan dari bunda-bunda semua yang sudah menuliskan di kolom komentar maupun DM di Instagram Umi. Untuk semua bunda-bunda yang ingin dibantu dalam permasalahan keuangan atau rincian keuangan bulanan, bisa dituliskan di kolom komentar atau DM di Instagram Umi @caradesa. Kak mau tanya, bagaimana cara kita mengatur gaji kita jika kita masih tinggal bersama orang tua dan kebutuhan kita juga masih ditanggung oleh orang tua? Nah, untuk gaji yang sudah dimiliki oleh seorang anak, jika anak itu masih tinggal bersama orang tua, kemudian semua kebutuhan anak tersebut ditanggung oleh orang tuanya, maka ada 3 pilihan gaji yang bisa kalian gunakan. Yang pertama yaitu gaji tersebut full diberikan untuk orang tua. Jadi gak ada ruginya ya kalau menurut Umi jika kita memberikan full gaji kita kepada orang tua. Biasanya orang tua itu gak akan menghabiskan gaji kita. Yang ada malah orang tua akan menyimpankan gaji kita untuk hal yang mungkin akan diperlukan oleh kita nantinya di suatu saat nantinya. Kemudian yang pilihan kedua, gaji full ditabung secara pribadi. Itu artinya tidak ada sangkut pautnya dengan orang tua. Jadi kita cuma tinggal menabung semua gaji yang didapat selama berbulan-bulan, dengan kondisi makan dan hidup pun masih ditanggung dengan orang tua. Dan di sini tetap ya orang tua juga gak masalah untuk kondisi yang seperti ini. Namanya juga orang tua, pasti orang tua akan mendukung semua yang dikerjakan oleh anak selama hal itu positif dan memiliki tujuan yang positif. Kemudian yang ketiga, gaji tersebut diatur pribadi dengan tetap memberi atau melihat kondisi orang tua. Jadi gaji tersebut dikelola secara pribadi dan juga tetap melihat kondisi orang tua. Jika bila mana orang tua membutuhkan sesuatu, kita bisa ikut andil di dalamnya. Nah, itu adalah pengalaman dari Umi pribadi. Kalau Umi pribadi dulu waktu SMA, Umi pernah kerja untuk di usia SMA itu ya kalau boleh dibilang gajinya itu gak seberapa atau boleh dibilang sangat minim sekali, tapi dengan bangga Umi itu ngerasa sesuatu gitu kalau bisa ngasih ke orang tua, apalagi kondisi saat itu orang tua memang sangat membutuhkan. Dan tanpa disangka-sangka ternyata walaupun kondisi orang tua kita itu sangat membutuhkan keuangan yang kita berikan, orang tua biasanya tidak akan tega untuk menghabiskan gaji kita, atau biasanya orang tua itu akan menyimpankan keuangan kita hingga suatu saat ketika kita memiliki atau membutuhkan suatu hal, biasanya orang tua akan memberikan hal tersebut yang kita butuhkan dengan keuangan yang disimpan di orang tua kita tersendiri. Nah, itu tuh pengalaman pribadi Umi ya. Tahu-tahu orang tua Umi tuh bilang ini tuh hasil kerja kamu selama beberapa bulan ini. Jadi ya udah ini untuk kamu dan kamu yang nikmati. Nah, itu tuh yang bikin Umi sesuatu banget gitu. Gitu ya, sebesar gitu loh perasaan orang tua pada anaknya. Nah, kenapa Umi sedikit bercerita seperti ini? Ini tuh ada kaitannya dengan requestan video dari salah satu komentar di video Umi, yaitu ada Kak Mingke yang bertanya bagaimana cara mengatur untuk keuangan gaji seorang single man. Single man berarti cowok ya. Seorang single yang masih belum menikah tapi masih tinggal bersama orang tua dan semua kebutuhannya juga ditanggung oleh orang tua. Nah, gaji Kak Mingke di sini ada sebesar 900.000 per bulan. Untuk pilihannya silakan disesuaikan lagi oleh Kak Mingke ya. Untuk pilihan opsi pertama dan kedua silakan disesuaikan. Tapi di sini Umi akan menjelaskan dengan opsi yang ketiga, yaitu diatur secara pribadi tapi tetap melihat kondisi orang tua kita. Nah, untuk solusinya sendiri, Umi sarankan untuk menggunakan tipe 50-30-20.
Nah, untuk tipe keuangan 50-30-20 ini tuh sangat cocok banget untuk kalian yang masih single atau yang masih sendiri pelajar atau mahasiswa dalam mengelola keuangan bulanan yang didapatkan dari orang tua ataupun gaji pribadi selama 1 bulan. Nah, ini sangat cocok banget untuk yang single ya. Kalau untuk yang sudah berkeluarga bisa, asalkan kita bisa meminimalisir semua yang sudah ada. Tapi kalau memang kebutuhannya melebihi, silakan digunakan dengan menggunakan rincian tabel bulanan yang sudah Umi berikan di video-video sebelumnya. Kemudian di sini apa sih 50, 30 dan 20? Di sini Umi buatkan diagram lingkarannya dulu supaya lebih jelas dan lebih terperinci. Nah, 50% di sini biasanya itu akan ada untuk kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan yang harus kita keluarkan di tiap bulannya. Kemudian yang 30%-nya ada kebutuhan untuk tabungan dan selanjutnya yaitu kebutuhan 20% untuk keinginan. Nah, setelah menerima gaji untuk Kak Mingke silakan dipisah-pisah dulu ya berdasarkan semua yang ada di diagram ini, yaitu 50%, 30% dan 20%. Di sini selanjutnya Umi akan merincikan apa sih yang termasuk dari 50, 30 dan 20 di sini. 50% untuk kebutuhan dasar, yaitu untuk kebutuhan sehari-hari kita selama 1 bulan. Karena berhubung di sini Kak Mingke semua kebutuhannya ditanggung oleh orang tua, untuk kebutuhan makan dan lain-lainnya tidak akan dikeluarkan di kebutuhan keuangan gaji bulanan di sini. Jadi apa sih yang biasanya dikeluarkan selain makan atau tempat tinggal? Nah, di sini Umi contohkan misalnya ada sedekah. Sedekah di sini Umi anggarkan 22.500, yaitu 2,5% dari total gaji dari Kak Mingke. Silahkan dianggarkan. Insya Allah rezeki dari Kak Mingke gak akan berkurang dengan kita memberikan sedekah ya Kak ya. Kemudian ada kuota yang mungkin dibutuhkan oleh Kak Mingke, misalnya 80.000. Kemudian ada bensin untuk ke tempat kerja, misalnya 150.000. Kemudian ada untuk bulanan 50.000. Kemudian untuk menyisihkan pada orang tua 100.000, kemudian ada sisa senilai 47.500. Nah, total di sini semuanya untuk kebutuhan 50% di sini yaitu sebesar 450.000. Nah, untuk bulanan sendiri 50.000 biasanya untuk apa sih? Biasanya untuk cowok ya. Untuk kakak cowok biasanya itu belinya apa untuk 50.000 ini? Bisa untuk beli hand body atau bisa untuk membeli deodoran atau minyak rambut, ya terserah sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, misalnya kalau untuk bensin dan kuota kurang silakan dianggarkan lagi ya. Untuk anggaran orang tua biasanya sedikit kita menyisihkan untuk orang tua. Walaupun itu hanya 100.000, insya Allah orang tua itu sudah merasa sesuatu gitu ya dengan pemberian anaknya, terutama lagi kalau itu memang gaji dari anak sendiri. Itu tuh beda banget lah untuk orang tua. Kemudian selanjutnya ada 30% untuk tabungan, yaitu sebesar 270.000 dari total gaji yang ada. Nah, untuk 270.000 ini silakan ditabung ya Kak ya. Kemudian ada 20% keinginan senilai 180.000. Nah, untuk keinginan itu apa sih? Keinginan itu sesuatu yang tidak butuh tapi kita ingin untuk kita beli atau kita dapatkan. Biasanya untuk keinginan bisa tuh untuk jalan-jalan atau untuk biaya nongkrong atau untuk beli makanan favorit, itu tuh terserah kakak ya. Jadi untuk keinginan ini bisa disesuaikan. Kalau misalnya di bulan itu tidak ada keinginan, bisa kita simpan di tabungan. Jadi lumayan ya, ada tabungan sebesar 50% kalau keinginan kita tidak digunakan. Nah, itu saja video dari Umi, semoga bermanfaat, bisa diambil poin-poin terpentingnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.